Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Widya Nurahayu. Saya CGP Angkatan 7 tahun 2022. Saya berasal dari SMK Pancasila 2 Jatisrono, Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan aksi nyata modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Inilah aksi nyataku. Sebelum saya mengikuti CGP ini, saya mengajar dengan sistem klasikal. Terkadang hanya menggunakan media yang menyenangkan saat mood saya baik dan tidak ada kesibukan lain. Seiring berjalannya waktu dan proses belajar yang saya alami, saya ingin mengubah cara mengajar saya. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas sangatlah penuh semangat. Saya merancang kegiatan sedemikian rupa sehingga ingin sekali segera mendapatkan respon dari murid. Kali ini saya berusaha mengajar di kelas dengan metode mind mapping supaya murid bebas berkreasi. Kali ini saya terpikir untuk menggunakan metode mind mapping karena metode ini sudah pernah saya gunakan dan berhasil untuk menarik minat murid untuk berkreasi. Saya ingin menerapkan pemikiran pendidikan KHD tentang perilaku gotong royong kepada murid dengan membuat murid belajar secara berkelompok. Kemudian, mereka dapat meningkatkan kecakapan abad 21, yaitu kreatif, critical thinking, communication, dan collaboration, serta memiliki semangat belajar di zaman teknologi 4.0. Penerapan kecakapan siswa abad 21 yang disesuaikan dengan metode mind mapping. Yang pertama, creative thinking. Murid diberi arahan dan stimulus supaya dapat mengasah daya kreativitasnya. Yang kedua, critical thinking. Murid dapat berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, communication. Setelah selesai, siswa mampu mengomunikasikan di depan kelas dengan cara presentasi. Yang keempat, collaboration. Murid mampu berkolaborasi dengan guru dan juga teman lainnya. Langkah-langkah belajar menggunakan mind mapping. Yang pertama, menulis diawali dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar. Yang kedua, ide yang telah ditulis sebaiknya diberi gambar atau foto. Yang ketiga, gambar diwarnai agar lebih menarik, lebih hidup, dan menambah energi pada pemikiran kreatif dan menyenangkan. Yang keempat, ide pokok yang menarik selanjutnya dijabarkan dalam beberapa cabang yang saling berhubungan. Yang kelima, cabang-cabang dapat garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus karena akan jauh lebih menarik bagi mata. Yang keenam, seperti ide pokok, dalam setiap cabang dituliskan satu kata kunci karena kata kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada mind mapping. Yang ketujuh, tulisan yang dituangkan dalam kertas dihiasi dengan gambar yang lebih memiliki 1000 makna. Penerapan metode mind mapping di kelas. Yang pertama, creative thinking. Guru mengawali pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik. Murid diarahkan untuk berkelompok. Yang kedua, critical thinking. Setiap kelompok diberi lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk dikerjakan bersama, yaitu menulis pokok-pokok cerita teks hikayat dengan metode mind mapping. Yang ketiga, communication. Setelah selesai mengerjakan, murid mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelompok lain dan dikomentari oleh kelompok yang menyimak lainnya. Yang keempat, collaboration. Murid dalam kelompok
beserta guru berkolaborasi untuk memberi tanggapan dan refleksi untuk pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berikut adalah video terkait pembelajaran di kelas. Tampak dalam video bahwa murid saling bertukar pikiran dan bekerja sama untuk membuat karya yang nantinya akan dipresentasikan. Bagian terakhir dari aksi nyata kali ini adalah testimoni dari siswa kelas 10. SMK Pancasila 2 Jatisrono. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Widya. Menurut saya, pelajaran bahasa Indonesia sangatlah menyenangkan karena yang pertama gurunya ramah dan yang kedua materi yang disampaikan mudah dipahami. Materi terakhir yang dibahas yaitu teks hikayat. Kami diminta untuk berkelompok mendiskusikan tentang mind mapping. Kami di dalam kelompok bebas untuk bertukar pendapat. Selain itu, Bu Widya juga menyarankan menggunakan HP supaya bebas mencari contoh agar karya yang menarik tidak cuma berisi tulisan tapi ada gambar dan warnanya. Dengan belajar menggunakan mind mapping, kita bisa berkreasi, berekspresi, dan mengerjakan tugas dengan menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata yang dapat saya persembahkan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Ibu Bapak Guru hebat.